I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yosi Wibisono, STPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika di Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Negeri Jember. Perkenalkan, nama saya Talitar Delia Zabrina Triksi dengan NIM B4122037 dari golongan A. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Safia Indasari dengan NIM B412204075 dari golongan A. Dan saya Desi Navania Savitri dari golongan B dengan NIM B412211038. Baik, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai distribusi normal. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Istilah distribusi normal atau yang juga disebut Gauss mengacu kepada Carl Friedrich Gauss, yakni seorang matematikawan Jerman yang mengembangkan sebuah teori distribusi dengan fungsi eksponensial dengan dua parameter periode 1794 sampai 1809. Dengan adanya distribusi tersebut, berpusat pada simetris pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, sehingga penilaian berat sebelah atau tidak seimbang kemudian dapat dihindarkan. Hal ini dapat membantu dalam penentuan tingkat normalitas, serta terjadinya kecenderungan sentral yang merupakan hal penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Tujuan dari distribusi normal. Tujuan atau parameter diterapkannya distribusi normal untuk menghindari adanya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Distribusi normal juga dapat membantu menentukan tingkat normalitas yang cenderung pada sentrial. Misalnya, pada statistika peluang, normalitas suatu data merupakan hal penting yang anti untuk diabaikan. Dengan demikian, artinya, semakin kecil nilai deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, terjadinya standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara nilai rata-rata atau mean dengan data lain yang diobservasi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari distribusi normal. Terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua, titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai ini berada di posisi tengah kurva. Kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Yang ketiga, nilai rata-rata atau mean merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga berbentuk distribusi sendiri. Yang keempat, jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Kemudian yang kelima, kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata. Sementara bagian yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir, masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Indah. Kepada Sofia Indah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat distribusi normal. Penilaian atau properti tersebut merupakan bagian dari aturan empiris
Aturan empiris tersebut digunakan untuk menjelaskan adanya presentasi data yang termasuk di dalam jumlah tertentu pada deviasi standar dari nilai rata-rata atau mean untuk kurva berbentuk lonceng. Untuk menerapkan distribusi normal, tentu ada syarat atau aturan yang berlaku. Perlu diketahui deviasi standar sangat berharga di dalam data yang terdistribusi secara normal, sehingga deviasi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang mana termasuk ke dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Next, yang selanjutnya yaitu parameter distribusi normal. Perlu diketahui teori distribusi lain statistika probabilitas berbentuk kurva, nilai peluang tabel distribusi normal ditentukan dalam sejumlah parameter. Penerapan distribusi normal ini dianggap penting karena terdapat beberapa alasan, mulai dari adanya meningkatkan objektivitas penilaian, kemudian membantu menempatkan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu untuk melakukan evaluasi nilai atau dilakukannya pengelompokan pegawai di dalam satu kriteria yang sama. Adapun 3 parameternya. Yang pertama, digunakan sebagai pusat distribusi. Nilai rata-rata atau mean digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Yang kedua, perhitungan variabilitas. Standar deviasi merupakan perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Dengan demikian, maka standar ini dapat ditunjukkan untuk menghitung seberapa jauh adanya kecenderungan data yang akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Dan yang terakhir yaitu melawan perkiraan sampel. Rata-rata dan deviasi standar menjadi nilai parameter yang berlaku di dalam sebuah populasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Navania. Kepada Desi Navania dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya adalah mengenai rumus umum dari distribusi normal. Rumus umum dari distribusi normal adalah Fx sama dengan 1 per sigma dikali akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali dalam kurung X min mu per sigma kuadrat, di mana keterangannya adalah pi merupakan nilai konstan yaitu 3,1416 dan E nilai konstan yaitu 2,7183. Untuk mu sendiri adalah parameter yang merupakan rata-rata distribusi. Sedangkan untuk sigma adalah parameter yang merupakan simpangan baku distribusi. Jika X mempunyai bentuk tak terhingga kurang dari X kurang dari tak terhingga, maka disebut variabel acak. X berdistribusi normal. Untuk mencari nilai Z sendiri adalah dengan cara dalam kurung X min mu per sigma dengan keterangan mu adalah rata-rata atau min dari data, sedangkan sigma merupakan simpangan baku data berdistribusi normal, di mana rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut adalah kurva dari distribusi normal, di mana dengan catatan grafiknya melalui di atas sumbu absis X. Mempunyai modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 per sigma. Selanjutnya, grafiknya mendekati atau berasimutukan sumbu X dimulai dari X sama dengan min 3 sigma ke kanan dan X sama dengan mu min 3 sigma ke kiri. Selanjutnya, luas daerah grafik selalu atau sama dengan 1 unit persegi. Berikut adalah tabel dari distribusi normal. Selanjutnya adalah contoh soal dari distribusi normal, di mana sebuah pabrik memproduksi sari buah dalam kemasan botol. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 1 tahun, diketahui rata-rata isi kemasan botol adalah 500 mili dan standar deviasi adalah 10 mili. Jika diambil secara acak 50 botol sari buah, tentukan probabilitas bahwa rata-rata isi kemasan botol tersebut tidak kurang dari 495 mili. Berikutnya adalah penyelesaian soal dari contoh soal, di mana diketahui mu sama dengan 500 mili.
sedangkan sigma sama dengan 10 mili. Dan untuk X-nya sama dengan 495 mili. Pertama-tama kita perlu menghitung nilai Z-score dari nilai X sama dengan 495 mili dengan rumus Z sama dengan X min mu per sigma. Substitusi nilai yang diketahui, maka Z sama dengan 495 dikurangi 500 per 10 menghasilkan minus 0,5. Selanjutnya, kita perlu mencari nilai probabilitas kejadian Z-score kurang dari atau sama dengan min 0,5 dari tabel distribusi normal standar. Dalam tabel distribusi normal standar, nilai Z-score terletak di sebelah kiri kolom dan di atas baris, sedangkan nilai probabilitas terletak di sel di antara kolom dan baris tersebut. Dari tabel distribusi normal tersebut, probabilitas kejadian Z-score kurang dari atau sama dengan min 0,5 adalah sekitar 0,3085. Oleh karena itu, probabilitas kejadian X kurang dari 495 mili adalah sekitar 0,3085 atau sekitar 30,85%, yang berarti kemungkinan isi kemasan botol kurang dari atau sama dengan 495 mili cukup besar jika diambil secara acak dari populasi dengan rata-rata 500 mili dan standar deviasi 10 mili. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.